panjenengan bawa pulang. Nahnu narzukuka, justru kamilah yang menjamin rizki kepadamu. Apa yang menarik ayat kita ini? Apa yang menarik ayat kita ini? Mohon maaf, kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara. Nek sholatmu api, rizkimu tak jamin. Sampai di sini ada yang membantah? Silakan. Nek rizkimu api, tak jamin. Nek sholatmu api, rizkimu otomatis lancar. Nek sholatmu keter, iya, Pak Yusuf, what is keter? Namanya keter, rizkimu yo Senin Kemis. Iya, wong sholatmu keter. Nek delok ayat iki lho ya. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Kita ngawali kajian kita ini surat Toha, surat yang ke-20, ayatnya 130. Nggih. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih hamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nggih. Toha surat yang ke-20, ayatnya 130. Nggih, tolong diterjemah. Maka sabarlah engkau Muhammad atas yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Hadirin ibu bapak saudara, tidak ada kisah atau cerita orang Islam, orang mukmin, orang yang sudah mantap imannya itu resah dan gelisah. Subhanallah. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran kita ini senantiasa orang yang beriman punya channel hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak sebelum matahari terbit, sesudah matahari terbit, dan di penghujung siang dan malam kita senantiasa mencantolkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir ala ma yaqulun, Muhammad, bersabarlah terkait dengan apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Subhanallah, subhanallah. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Ya Allah. Wa min ana'il lail, dan di penghujung malam. Fasabbih wa turafan nahari la'allaka tardha, supaya kalian merasa tenang bersamanya Allah, bersama Allah. La'allaka tardha, supaya kalian memperoleh kekal karunia yang kekal bersamanya. Seperti itu yang digambarkan. Jadi ini dasar sebagai orang yang beriman, supaya nyentelkan, what is nyentel, supaya nyantol diri kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah orang yang beriman kacau dan balau
senantiasa mereka memperoleh ampunan ilahi dengan catatan yang bersangkutan memperoleh harapan dan dambaan yang kokoh dan kekal abadi. Seperti itu yang digambarkan. Oleh karena itu, mohon maaf kalau disimpulkan, tidak ada ceritanya orang yang beriman stres, tidak ada. Kenapa? Sebab hatinya senantiasa dicantolkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang digambarkan. Sebaliknya 131, ya 131. Sebaliknya, iya, silakan lanjut. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan. Itu karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Wala tamutanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan supaya kita nyantolkan diri kepada Allah, supaya dalam hidup ini, mohon maaf, jangan berat sebelah. Jangan urusan duniamu kamu hanya tujukan pandangan matamu, hanya urusan dunia tok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak Yusuf, dunia itu sementara. Kalau sementara, namanya sementara, ya gampang punah. Namanya sementara, gampang punah. Toh andai kata baunya cuma sementara, namanya bunga. Iya. Apa sih di dunia ini yang gak sementara itu? Pemimpin notok sementara. Maksimal berapa? 5 tahun. Nek dipilih maneh baru 10 tahun. Itu pun usianya sudah mendekati pikun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu terus gaya apa? Terus gaya apa? Mohon maaf ya, sekarang ini sing nyalon presiden itu wis ono. Sekarang ini wis ono. Padahal presidennya jembleker. Wis ono sing nyalon itu. Presiden itu persis seperti baju, 5 tahun diganti. Iya, 5 tahun ganti, itulah presiden. Namanya baju, ya sudah sepantasnya ganti. Ya Allah, ya Allah, ya sudah tidak sambannya lagi. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Janganlah pandangan matamu hanya kamu tujukan urusan dunia tok, sebagai kenikmatan duniawi tok di antara kalian. Ya Allah, ya Allah. Apa sih dunia itu? Dunia itu sifatnya sementara. Lo apa yang tidak sementara? Dunia brono sementara. Iya, kedudukan sementara. Allahu Akbar. Notok 5 tahun, setelah itu dipilih lagi, rebutan maneh, ijol beras maneh, wong dipimpin arek Solo. Tadi ya kocluk koyo ngene iki. Ya Allah, ya Allah, kancil. Gak ngerti tiba ijazahnya palsu. Ya Allah, ya Allah. Zahratul hayati dunya, itu semua yang kalian rebutkan itu hanya bunga kehidupan dunia. Dikatakan oleh Al-Quran, Zahratul hayati dunya, itu hanya sebagai bunga kehidupan dunia. Itu namanya bunga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Namanya bunga. Temen gak enak. Bunga itu apa sih? Ya namanya bunga. Kemebul cuma sementara, tidak pernah abadi. Bunga bang tambah merusak tatanan, bunga bangkai tambah nemen. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
namanya bunga. Yang kalian rebutkan itu apa? Menurut Al-Quran hanya bunga, sifatnya cuma sementara, kemilau tok. Subhanallah, subhanallah. Zahratal hayat dunya linaftinahum, untuk menguji kalian. Fihi warizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun rizki dari Allah jauh lebih mulia, jauh lebih kekal. Kenapa yang kalian rebutkan hanya cuma itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita dihadapkan oleh Al-Quran supaya rebutanmu itu tidak salah alamat. Ya Allah, tidak salah alamat. Yang kalian rebutkan itu cuma, mohon maaf, ecek-ecek. Namanya ecek-ecek, namanya bunga. Ya sifatnya sementara, kemelbud apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita dihadapkan oleh Al-Quran supaya kita disuruh memerintahkan urusan sholat itu abadi dan kekal untuk selama-lamanya. Yang namanya doamu disambung 132. Lanjut Bapak. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar. Dalam mengerjakannya kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Oleh karena itu, supaya pahala kita tidak putus, kekal abadi, perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Siapa keluarga itu? Mohon maaf, keluarga bukan misanan, bukan minduan, bukan ring 1, ring 2, tapi sesama orang yang beriman. Itu namanya keluarga. Dibuka surat yang ke-11. Yunus, insyaallah. Hud yang surat yang ke-11. Nggih. Hud surat yang ke-11. Ayat kita ini, iya, ayat kita ini 45. Yes, silakan pelan-pelan. Dan Nuh memohon pada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang maha adil. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah Gusti, saya berdakwah 950 tahun, mosok saya berKKN ria. Hanya satu ini saya mohonkan kepada dirimu terkait dengan anak. Mbok yoho saya mencoba berKKN ria. Hadirin, mohon maaf, Nuh justru langsung tersungkur ditempeleng sama Tuhan. BerKKN dengan Allah tidak diperkenankan, walaupun berdakwah 950 tahun paling lama. Inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku Kan'an, saya tahu betul, saya sadar betul anak saya ndablek, tapi mbok yo panjenengan masukkan di dalam keluargaku. Inna wa'dakal haq, sebenarnya janji panjenengan adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan panjenengan adalah hakim yang subhanallah, hakim yang maha adil. Panjenengan saged membolak-balikkan persoalan. Karepe Nuh nyoba berKKN ria.
Iya, tapi sama Allah Nuh jatuh tersungkur ditempeleng. Allah menjawab, dijawab karo Allah. Ya Allah, ya Allah. Qala ya Nuh 46 langsung spontan dijawab oleh Allah. Dia mau berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan kau memohon kepadaku sesuatu yang tidak kau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Qala ya Nuh, Allah bersabda, ya Nuh, hai Nuh, langsung dijawab spontan oleh Allah. Ya Nuh, hai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia Kan'an, anakmu barep, tidak termasuk ahlimu, tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, sebab dia menjalankan amalan yang tidak soleh. Soleh itu tidak baik, baik itu tidak sesuai dengan kurikulum. Amalan gawe sakarepe dhewe. Banyak di Indonesia amalan gawe sakarepe dhewe. Insyaallah saabrek gedabrek gawe sakarepe dhewe. Iya, ganjarane njaluk sapa? Ya njaluk sing lawakmu melu sapa? Melu Mbah Mat, ya njaluk Mbah Mat, njaluk Mbah Mat. Ora maneh teko Mbah Sangkil, ya njaluk Mbah Sangkil. Iya. Wong aku gak tau merintah awakmu kaya ngono. Innahu amalun ghairu sholeh, sesungguhnya amalan anakmu termasuk tidak sesuai dengan SOP, ngawur. Falatas alnima laisa laka bi'ilm. Oleh karena itu Nuh, kalian jangan bertanya kepada aku sesuatu yang tidak ada ilmunya. Inni aiduka an takuna minal jahilin. Aku khawatir, kata Allah, kalian nanti ndelosor, jatuh tersungkur kepada orang-orang yang bodoh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal Nuh berdakwah 950 tahun, cuma KKN tok, sakmene tok, tapi sama Allah ditolak total. Ya, seperti itu. Seje dengan manusia sama bupati, seje dengan manusia sama gubernur mencoba KKN ria. Apa sing dijak KKN? Mohon maaf, ijolan beras. Berapa puluh ton, ratusan ribu ton ijolan beras. Nah, akhirnya Nuh sadar betul bahwa dirinya ditegur sama Allah, keliru. Nuh dijawab oleh Nuh 47. Yes, lanjut. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung padamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Akhirnya Nuh balik menjawab, qala rabbi inni a'udzubika, ya Allah Gusti, aku berlindung dumateng panjenengan, an as'alaka ma laisa li bi'ilm, sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Aku berlindung kepada panjenengan, wa illa taghfirli, dan nanti panjenengan tidak mengampuni diriku, watarhamni, dan belas kasihan kepada diriku, aku minal khasirin, aku jatuh tersungkur menjadi orang yang rugi. Itu adalah permintaan Nuh. Seperti itu yang digambarkan. Akhirnya betul-betul Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak lain, mohon maaf, jangan mencoba macem-macem terkait dengan urusan dirimu, kesalahan kepada Tuhan.
seperti itu yang digambarkan. Sebab ini bukan khalik, tapi kita adalah sesama makhluk, seperti itu yang digambarkan. Balik Toha 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu Pak Yusuf. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Ya Allah, siapa keluarga itu? Seiman, orang yang seiman. Subhanallah, orang yang seiman, seagama, setakwa, itu orang yang keluarga. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu dengan menjalankan sholat. Sampai di sini ada pemahaman siapa yang diperintah itu. Mohon maaf, ring 1, ring 2, siapapun yang terkait dengan keluarga. Subhanallah. Apa maknanya di balik ini? Sebelum merintah orang lain, mohon maaf, diri kita sudah pelaku sholat. Sebab wastabir alaiha, sing nemen oleh sabar yo terkait dengan urusan nyuruh keluargamu dengan sholat. Sebab keluargamu sing konjak sholat iku gak wurung jawabi bantah, membantai. Apa membantainya Pak Yusuf? Mohon maaf, gresik engko dhisik. Semua hampir rata-rata urusan yang diajak sholat itu membantah, membantai, gresik engko dhisik. Masake durung mari, delok sinetron durung mari, gono enteke. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Sekali lagi, kalau ada perintah, mohon maaf, itu rata-rata membantah, membantai. Seperti itu yang digambarkan. Maka yang ngajak Al-Quran mengatakan fastobir alaiha, sing nemen oleh sabarmu. Sebab gak wurung awakmu dibantah, dibantai. Terus gak sabar, ya hilang lah, gak komunikasi mana lah. Ya, wastabir alaiha, sing sabar, sing nemen oleh sabarmu. La nas'aluka rizqa, kata Al-Quran, kami tidak minta bayaran kepada dirimu. La nas'aluka rizqa, kami Allah tidak minta gaji kepada dirimu, tidak minta bayaran kepada dirimu. Nahnu narzukuka, panjenengan bawa pulang. Nahnu narzukuka, justru kamilah yang menjamin rizki kepadamu. Apa yang menarik ayat kita ini? Apa yang menarik ayat kita ini? Mohon maaf, kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara. Nek sholatmu api, rizkimu tak jamin. Sampai di sini ada yang membantah, silakan. Ini rezekimu api tak jamin. Nek sholatmu api, rezekimu otomatis lancar. Nek sholatmu keter, iya Pak Yusuf, what is keter? Namanya keter, rezekimu yo Senin Kemis. Iya, wong sholatmu keter. Nek ndelok ayat iki lho ya. Subhanallah, subhanallah. Nahnu narzukuka, aku yang menjamin rizkimu. Nek sholatmu bagus, wal akibatul taqwa, akibat yang terbaik buat orang yang takwa, yakni melaksanakan termasuk tuntunan harian bernama sholat. Sampai di sini ada yang bantah, silakan, atau ada yang protes. Jadi kesimpulan saya Pak Yusuf, kalau sholatmu bagus, rizkimu mohon maaf lancar.
anu ustad gak cocok, tonggoku Yuli gak tahu sholat. Iya, bolak-balik nang Gunung Kawi, bolak-balik duwe jimat, tapi mohon maaf, iya sholatnya iya keter, tapi rezekinya lancar, numpuk, subhanallah. Mohon maaf, dijawab istidraj, dilulu sama Tuhan. Allahu Akbar. Hati-hati, dilulu. Apa namanya dilulu itu, Pak Yusuf? Dilulu, dimanja, dipuja-puja. Ya Allah, ya Allah. Nanti jatuh tersungkur, nelbok. Allahu Akbar. Ya, seperti itu yang digambarkan. Subhanallah, subhanallah. Nggih. Ya, seperti itu yang digambarkan. Oke. Baik, kita sambung ayat kita ini dengan yang namanya kita dibongkar oleh Allah berdidetnya keluarga. Bagaimana urusan keluarga itu? Surat At-Taghabun, surat 64, untuk urusan keluarga dibongkar oleh Allah. Bagaimana rahasia keluarga ini setelah dibongkar oleh Allah kepada kita sekalian? Subhanallah, subhanallah. At-Taghabun surat 64, ayat kita ini 13 dulu sebagai pengawal untuk ngawali. 13, lanjut. Dialah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, yakni Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Wa 'alallahi, dan hanya terhadap Allah, falyatawakkalul mu'minun, hanya orang-orang yang beriman yang senantiasa dan terus menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang digambarkan. Itu mengawali At-Taghabun 64. Akhirnya kita disuguhi materi bagaimana keluarga kita ini. Ya Allah, ya Allah, berdidetnya atau karakteristiknya dibongkar oleh Al-Quran, bagaimana istri serta anak-anak. At-Taghabun surat 64 ayat 14, lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman dan sudah mantap imanmu, inna min azwajikum, bahwa sesungguhnya para istri-istrimu yang ada di rumahmu, wa auladikum, serta anak pinakmu. Siapa anak itu? Boleh jadi anak imrotuwa, boleh jadi anak kandung. Aduwal lakum, lo itu musuhmu. Ya Allah, musuh, musuh. Terus ya apa nek musuh iki? Oleh karena itu kalau ngaji jangan mandek di musuh. Aduwal lakum, itu musuhmu, benar musuh. Fakhdaruhum, oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Ini yang penting di sini. Fakhdaruhum, oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Namanya musuh. Iya. Nah nek musuh gini, aku gak duwe anak, mari
Hadirin, hidup harus punya resiko. Yang namanya anak dan pinak itu adalah modal orang beriman. Subhanallah. Fakhdaruhum, oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Namanya hati-hati, kita dikasih warning, hati-hati kepada mereka. Siapa mereka itu? Baik anak mertua maupun anak kandung. Suruh hati-hati. Nek dicoploto sabuk di sebelah, mohon maaf, minggat. Nek dijarno ae, mohon maaf, Pak Yusuf ngelamak. Ya apa enake? Tengah-tengah antara itu, subhanallah. Nah nek ngono carane, enak gak duwe anak mari. Hidup ini sebuah tantangan nih. Termasuk Al-Quran memberikan jaminan. Hendaknya kita punya anak pinak. Seperti itu yang digambarkan. Yang penting fakhdaruhum. Oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Ya apa carane? Mohon maaf, di situ ada yang namanya pembelajaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fakhdaruhum. Oleh karena itu hati-hatilah kepada mereka. Wa in ta'fu. Al-Quran memberikan isyarat, jika Anda mengampuni mereka, watasfahu, dan menyantuni mereka, seneng no, wataghfiru, dan mengampuni sekali lagi, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buat suami, buat pelaku rumah tangga, syaratnya wa in ta'fu, jika kalian mengampuni mereka, wa tasfahu, menyantuni mereka. Subhanallah, subhanallah, menyantuni mereka. Ojo digebuki tok. Nek nurut ayat kita ini seperti itu. Kon gebuki tok, mohon maaf, ono syaratnya, minggat. Ya, seperti itu yang digambarkan. Siapa yang rugi? Ya nanti kita sendiri. Oleh karena itu Al-Quran memberikan antisipasi. Bagaimana sih sebenarnya yang namanya harta benda serta anak pinak tadi itu? Lanjut 15. Lanjut 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Innama amwalukum, bahwa sesungguhnya harta bendamu itu, wa auladukum, serta anak pinakmu itu, fitnah, itu adalah ujian. Ya Allah, ya Allah, ujian. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah pahala yang banyak. Sebab kalau kalian bisa menjalankan ujian dengan baik, indahu ajrun adim, di sisi Allah satu pahala yang luar biasa, satu pahala yang banyak. Kalau kita tidak sabar dan gebui mereka dan mereka minggat, yang rugi kita sendiri. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan yang namanya ujian dengan baik dan benar, seperti itu yang digambarkan. Oke ya, baik-baik. Oleh karena itu sekali lagi Al-Quran memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Oke, At-Taghabun 16. Lanjut. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan berinfaklah harta yang baik untuk dirimu,
Dan barang siapa dijaga dirinya dari ketinggian, maka itulah orang-orang yang beruntung. Fattaqullah. Oleh karena itu ada resep, takwalah kepada Allah. Fattaqullah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kalian masing-masing. Wasma'u, oleh karena itu dengarkanlah kalian semua. Wati'u, dan taatlah kalian semua. Wa anfiqu khairul li anfusikum, dan berinfakkanlah kalian yang baik-baik untuk kalian semua. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dirinya, faulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sikap sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya mereka memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Oke, At-Taghabun 16. Seperti itu yang digambarkan. Lanjut, akhirnya Allah memberikan bahasa yang halus sekali kepada kita untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah mau dipinjami. At-Taghabun surat 64 ayat 17. Lanjut. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatkan gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengampuni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian dinyatakan telah mampu tapi ada kelebihan, kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, namanya qardun hasana, dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, kelak Allah akan melipat gandakan kepada kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah menjamin Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, wallahu syakurun halim, dan Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri, Halim, apa yang Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Ya Allah, ya Allah. Hadirin, saya tidak berusaha membandingkan. Ya, seminggu yang lalu saya termasuk ada kajian rutin di Masjid Al-Anwar depan UPN, oke, depan UPN, kurang lebih ngalor 1 kilo. Saya bina di sana. Tuh habis subuh Masjid Al-Anwar. Mohon maaf, termasuk saya dibon oleh mereka dalam rangka untuk menjelaskan kepada mereka supaya, mohon maaf ya, waktu itu banyak dikuasai oleh Salafi. Akhirnya pelan-pelan kami berikan penjelasan, dan mohon maaf ya, mereka ucul. Kenapa ucul itu? Ya pelan-pelan, karena tidak ada kunut segala macam, ketoke mereka tidak kerasan. Mohon maaf ya, sebulan yang lalu saya mendirikan di Masjid Al-Anwar itu Baitul Mal, pinjaman kepada mereka, yakni untuk SPP, untuk segala macam, duit dipinjam tanpa bunga. Itu sekitar 5 juta saya pinjam, saya bobol kepada mereka sebagai untuk mensejahterakan jamaah. Ya baik, itu sekitar 1 bulan yang lalu. Mohon maaf, seminggu yang lalu ada rezeki nomplok. Iya, Lailatul Qadar bahasa saya. Mohon maaf, di Masjid Al-Anwar kita ini ada jamaah
yang sudah pernah hidup, pernah di tempat itu, akhirnya pindah boyongan ke Australia dan sebelum meninggal memberikan wasiat akan mencairkan dana 1,2 miliar kepada Masjid Al-Anwar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beliau berwasiat supaya duit 1,2 miliar ini diperuntukkan sebagai pengembangan di cabang Muhammadiyah ada di Rungkut. Subhanallah, subhanallah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu pengajian saya memberikan gambaran intuk ridullah qardon hasanah. Jika kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, saya cuma cerita. Umpama habis sholat subuh ini di masjid kita ini ada parkir sebuah ambulan, walaupun second. Saya hanya cuma cerita, umpama. Tapi jamaah memberikan gambaran, memberikan tafsiran bahwa itu sepertinya saya sungguhan. Padahal barangnya belum ada. Mohon maaf ya, ada 5 jamaah yang mendaftarkan diri ikut kupon. 1 orang 2,5 juta. Ada 5 orang. Ya Allah. Jadi ini sudah terkumpul duit. Ada 5 orang 12.500.000 untuk urun menjadi ambulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa maknanya ini? Mohon maaf, jamaah yang the have dan pemikirannya maju itu gampang diajak untuk bersosialisasi. Seperti itu yang digambarkan. Jamaah sing the kepre, iya, ya satu angel. Ya, jadi kemarin mohon maaf sampai menjelang subuh ada 5 orang yang sudah mendaftarkan diri. Duitnya sudah ada. Duitnya sudah ada. Jadi saya menjelaskan masjid butuh yang namanya pinjaman. Namanya pinjaman butuh dipinjami. Qardon hasanah, pinjaman yang terbaik. Siapa yang mengembalikan pinjaman itu? Ya Allah, Allah. Kalau gitu Allah sanggup mengembalikan. Oh, seluruh jagat alam raya ini dalam rangka naungan kekuasaan Allah. Nemen sanggupe. Seperti itu yang digambarkan. Jadi qardon hasanah ini, mohon maaf, ini rekaman halus, bahasa halus dari Allah, kita disentil oleh Allah supaya menjadi qardon hasanah, pinjaman yang bagus, yang baik. Seperti itu yang digambarkan. Nggih, sampai di sini diberondong sederet pertanyaan. Monggo silakan. Nggih, ya. Berkaitan tadi itu loh yang bahwa anak-anakmu dan istrimu adalah ujian. Yes. Kenapa di situ kok dikatakan istri, Ustaz, bukan pasangan? Kan bisa saja justru ujiannya adalah suaminya. Kenapa kok harus istri? Kenapa nggak pasangan gitu? Terima kasih, Ustaz. Ya. Matur nuwun, kenapa kok dikatakan istri kok tidak pasangan? Mohon maaf, barangkali yang namanya istri itu satu jawaban saya, mudah-mudahan tidak bereset. Mudah-mudahan tidak bereset. Namanya istri, iya, sekaligus pasangan. Sebab kalau sudah beristri berarti sudah kita nikahi. Seperti itu yang digambarkan. Mohon maaf, banyak pasangan namanya pasangan hidup, iya, belum tentu jadi istri, namanya pasangan. Begitu. Jadi yang ditembak oleh Al-Quran adalah para istri-istrimu. Mohon maaf, bahasa saya jenengan bawa pulang kalau Anda setuju. Iya.
istri melahirkan anak. Anak ada dua. Ada anak kandung, dua anak morotuwo. Dua-duanya, mohon maaf, kesimpulan itu juga kadang nyogok entil-entil. Apa kalau begitu? Butuh pembinaan yang baik. Subhanallah, subhanallah. Kalau binanya ndak baik, mohon maaf, dicopotno sabuk. Nek copotno sabuk di sebelah minggat. Tapi di jarno ae ngelamak. Di antara itu, tengah-tengah di antara itu, itulah yang bernama yang namanya, mohon maaf, ya, tuntunan ilahi, pembelajaran seperti itu yang digambarkan. Subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu kita sebagai suami atau sebagai istri, mohon maaf, tidak pernah luput kita dari kesalahan pembelajaran hidup. Begitu Pak Yusuf jawabannya. Ya. Maksud saya, bisa saja yang jadi ujian itu bukan istri, tapi bisa saja ujiannya itu adalah suami. Istri. Oh. Ujiannya itu suaminya yang seperti itu. Lah kenapa dikatakan hanya istri? Harusnya kan kalau yang benar kan pasanganmu kan. Oh ya. Oke. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah mantap imanmu, inna min azwajikum, sesungguhnya para istrimu. Kalau saya balik, sesungguhnya para pasanganmu. Iya. Wa uladikum, serta anak-anakmu. Anak juga sama. Bisa suami, bisa istri. Yang namanya anak. Ya Allah, ya Allah. Inna min azwajikum. Kenapa saya subjektivitas, saya menerjemahkan sesungguhnya para istrimu? Mohon maaf, kita para suami. Makanya yang paling umum kita dikatakan bahwa sesungguhnya para istri-istrimu. Subhanallah. Bukankah yang pertama kali untuk yang muncul itu Nabi Adam, bukan Siti Hawa? Seperti itu yang digambarkan. Sebenarnya para istri-istrimu, yakni Ibu Hawa serta anak pinakmu, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf, subjektivitas para suami ini saya menerjemahkan mengingat bahwa para istri itu mohon maaf dalam pengayoman suami selama ada suami. Ketika suami masih hidup, tapi begitu suami mati, begitu suami meninggal, mohon maaf, istri sekaligus menjadi suami. Seperti itu yang digambarkan. Berarti istri sekaligus jadi kepala rumah tangga ketika tidak ada suami. Baik, seperti itu yang digambarkan. Nggih. Ada yang dibantah lagi. Inna min azwajikum, bahwa kita sesungguhnya para istri-istrimu. Kalau Pak Yusuf kurang setuju bahwa para pasanganmu, boleh. Kalau dikatakan pasangan berarti ya boleh jadi tanda petik para suami sudah meninggal dunia. Seperti itu yang digambarkan. Tapi Al-Quran memberikan gambaran innama amwalukum, bahwa sesungguhnya para harta-hartamu itu wa auladikum, dan para anak pinakmu, fitnah, itu sebagai ujian belaka. Yang penting namanya ujian. Ada yang lulus, banyak yang gagal. Ada yang lulus, banyak yang gagal. Berarti di dalam hal
urusan anak pinak serta harta benda itu Al-Quran memberikan definisi, mohon maaf, yang namanya fitnah. Kalau fitnah maka yang bersangkutan, mohon maaf, banyak yang gagal. Yang berhasil ada. Kenapa kok berhasil? Karena cara mendidiknya sesuai dengan SOP-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini silakan dibantah lagi. Ada yang kurang pas? Mohon maaf, anak lebih banyak loh ya. Anak wali murid, anak siapa saja yang Anda sekolahkan, ya Allah, itu anak. Kalau begitu apa? Itu ladang kehidupan. Ya Allah, ya Allah. Ada sekolahnya tersendiri. Apalagi yang namanya sekarang ini namanya fitnah. Iya, boleh jadi sebagai anak gagal. Siapa yang gagal itu? Lah Ahmad Albar. Iya, Ahmad Albar, Fakhri Akbar. Iya. Kenapa? Nyabu-nyabu. Sudah seri ketiga ini. Subhanallah. Apa alasannya? Salah alamat. Dia konsumsi itu dalam rangka untuk ketenangan hidup. Namanya ketenangan hidup itu Ayu Ting Ting. Salah alamat. Ya Allah. Salah alamat. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah alamat. Alamatmu yang salah. Bukan ketenangan hidup, tapi kalian di penjara. Masuk nanti 10 tahun lagi. Subhanallah, subhanallah. Bapakmu namanya Iye, orang Arab itu. Kenapa tidak bisa mendidik? Iya, yang didik adalah gitar tok. Tidak bisa mengantarkan kepada ketenangan hati. Tidak bisa, tidak bisa. Itu semua sifatnya sementara. Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Istri siapa? Iya, Paula Van Houten. Ya Allah, ya Allah. Pengadilan mengatakan nosus. Nosus itu bisa suami, bisa istri, Pak Yusuf. Bisa suami, bisa suami yang melanggar nosus, bisa istri. Untuk kali ini Paula nurut pengadilan. Sudah dibuka lan-lanan nih. Ya apa? Ya apa? Ya, seperti itu gambarannya. Kesimpulan, siapapun yang bukan muhrimnya berada di dalam satu ruangan, bukan suami dan istri, namanya nusus. Begitu kesimpulan sementara oleh pengadilan negeri di Jakarta Selatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai di sini, nggih. Nggih. Yang tadi itu masih ujian. Jadi yang dikatakan tadi bahwa istri dan anak-anakmu adalah ujian. Terus kemudian kata Ustaz tadi ujian itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nggih. Ini saya pernah debat-debat dengan seorang teman. Apa yang dimaksud dengan ujian ini? Karena yang dimaksud dengan keberhasilan dan kesuksesan, kata dia belum dijelaskan. Apakah berhasil itu kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kemudian kalau gagal anak-anak kita tidak anak soleh. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu anaknya yang ada yang gagal. Apakah berarti Nabi Nuh gagal? Kan bukan juga. Nah ini maksud saya ujian ini bagaimana melihat apakah ujian ini sukses atau berhasil? Ini indikatornya yang mana, Ustaz? Ini saya pernah berdebat. Oke. Baik, matur nuwun. Kita tidak boleh mengatakan Nabi Nuh gagal. Iya. Memang Kan'an tidak nurut. Tidak nurut itu nusus, dablek. Mohon maaf, yang dablek, yang masuk neraka Kan'an, Nabi Nuhnya enggak. Nabi Nuh enggak. Kenapa? Enggak, sebab Nabi Nuh sudah ngajak dan sudah mati-matian ngajak. Tapi mereka yang dablek.
Coba bayangkan dalam surat Hud itu, Nabi Nuh itu menawari kepada anaknya, "Hai anak, ini azab, ini bukan air biasa, air azab." Subhanallah, subhanallah. Marilah kita masuk ke dalam perahu. Itu tawaran Nabi Nuh untuk yang kedua kali. Akhirnya anak jawab, "Ayah, di sana masih ada gunung, belum kena air, saya akan berenang menuju ke sana." Loh, coba yang ketiga. Nolak lagi yang ketiga. Iya, yang ketiga. Akhirnya Nuh ya mencoba yang keempat. Ini air air biasa, bukan air biasa. Kalian kemarilah ngikuti perahu yang sudah kami siapkan. Enggak, di sana masih ada pucuk gunung. Saya akan berenang menuju ke sana. Di tengah perjalanan, mohon maaf, disapu oleh dahsyatnya gelombang. Ya Allah, saat itu Nuh baru bukan tertawa tapi sedih. Sedihnya direkam oleh Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Gusti, ternyata anak saya yang disapu digulung oleh ombak. Digulung oleh ombak. Mbok yoho, saya mencoba berKKN ria dumateng panjenengan Gusti. Saya berdakwah ngajak kepada mereka 950 tahun. Mosok saiki tak saya berKKN ria, mosok panjenengan mboten turuti Gusti, begitu. Akhirnya DPDP. What is DPDP, Pak Yusuf? Apa DPDP itu? Ngerpo-ngerpo. Ya Allah Gusti, inabni min ahli, sesungguhnya anakku itu bagian daripada keluargaku. Nurut Nuh, nurut Nuh, nurut Allah sih gak, nurut Allah gak. Iya, iya. Nabi Ibrahim, mohon maaf, gagal membina ayah kandungnya. Istri daripada Lot yang ketika ada di, mohon maaf, di seberangnya Mesir kemarin yang saya ke sana itu, ya Allah, istrinya Lot gagal total. Lot, kenapa? Istrinya nusus karena ngingkari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman daripada Nabi Muhammad gagal dalam hal ini, gagal. Tapi mohon maaf ya, namanya abu-abu tadi itu, iya, ya dijemplungno Allah ke neraka sebab sudah diajak tapi tidak mau dan tidak mampu. Iya, ya Allah, ya Allah, ya. Abu-abu itu kan, iya, subhanallah. Muhammad, tadi aku konjak ndok kene koyok ngene ae, cuma bertuhan kepada satu. Wong Tuhan iku enak banyak, dadek kamu jadikan satu. Cuma begini tok dalam hidup ini. Ya Allah, ya Allah. Selama ini yang didengar oleh mereka, bertuhan itu Tuhannya banyak. Itu yang disenangi oleh mereka. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Subhanallah, subhanallah. Seperti itu akhirnya Rasulullah mengajak Tuhan yang satu, ilahun wahid. Baik paman Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan tidak gagal, enggak, tetap berhasil. Yang diajak yang tidak mau dan tidak mampu. Tidak maunya itu loh yang jadi persoalan itu. Iya. Ayah Ibrahim juga tidak mau. Iya, seperti itu yang digambarkan. Nuh, bagaimana Nuh? Kita lihat surat 71 Nuh. Surat 71 Nuh. Surat 71. Ayat kita ini nggih, sebentar.
Iya. Surat 71. Iya. Ayat yang ke-7. Nggih, silakan. Ayat yang ke-7. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke bawah ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat kejam dan sangat menyombongkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selama kurang lebih 950 tahun, wa inni kullama ta'utuhum, setiap kami melewati mereka, litaghfir lahum, untuk memberikan ampun kepada mereka, ja'alu asabi'ahum, dan akhirnya mereka kaum Nuh memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka, fi adanihim, ke dalam telinga mereka. Ya Allah, ya Allah, mereka nyumpet anak telinga mereka. Wasta'sau thiyabahum, dan mereka menutup sarung mereka ke dalam baju mereka. Wasarru wastakbaru istikbaro, dan mereka senantiasa menyombongkan diri. Ya Allah, ya Allah. Jadi mereka ini tidak mau diajak, itu tidak mau. Selalu kalau ketemu Nuh itu hati-hati, langsung menutup pendengaran mereka. Jadi pendengaran mereka ditutup, sarung-sarung mereka dibuka untuk nutup pandangan mereka supaya tidak lihat Nuh. Sebab mohon maaf, bahasa saya tidak enak, melihat Nuh itu belenak. Setiap kali yang disampaikan mesti mengajak kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Seperti itu yang digambarkan. Jadi mereka menutup diri. Kalau gitu siapa yang salah? Bukan Allah yang salah. Allah sudah memberikan peluang, memberikan gambaran. Kapan peluangnya? Ditunggu sampai, mohon maaf, sampai istighfar, sampai tobat. Tapi belum sampai bertobat, keburu meninggal dunia. Seperti itu yang digambarkan. Sebelumnya, iya, ada peluang untuk tobat. Nggih, silakan, ada dibantah. Ustaz, maksud saya gini Ustaz. Misalnya kita ikut ujian yang dianggap berhasil itu misalnya nilai di atas 80, di bawah 80 berarti dia gagal. Lah, pertanyaan yang saya tentang ayat tadi itu, yang dimana istri dan anak itu adalah ujian. Bagaimana dia melihat? Kita melihat bahwa suami itu sukses atau tidak? Melihatnya dari mana? Kan tadi saya bilang kalau anaknya misalnya, apakah dia katakan kalau anaknya jadi soleh dia berarti berhasil, kalau anaknya nggak soleh berarti dia gagal. Padahal kita melihat tadi kan juga nggak seperti itu. Nah ini maksud saya, bagaimana kita melihat apakah saya misalnya sebagai seorang suami itu sukses menghadapi ujian saya, gitu, indikatornya bagaimana? Ya, baik. Hadirin, alhamdulillah kita disuguhi ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Anda semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beres. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada kalian semua sesuai dengan kemampuan keimanan masing-masing. Gambaran. Kalau standarnya 6 ujian lulus, maka mohon maaf, Allah tidak minta 7,5, 6 saja sudah lulus. Seperti itu yang digambarkan. Memang satu dengan yang lain tidak sama. Mastata'tum, sesuai dengan daya dan kemampuan Anda masing-masing. Jelas? Ya. Yang penting jangan sampai nyentuh angka merah. Merah katakan 5 itu merah, umpamanya begitu.
Tapi itu gambaran saya terkait dengan nilai. Jelas? Untung kita pakai mastatoktum. Fattaqullaha mastatoktum. Bertakwalah kepada kalian semua sesuai dengan ukuran masing-masing diri. Subhanallah, subhanallah. Ya, ada itu. Mastatoktum. Seperti itu yang digambarkan. Jadi kita oleh Allah kelak nanti ada yang nilainya 6,1 berhasil. Kapan berhasilnya? Ya sebatas 6,1. Iya. Ada yang keberhasilannya 7,5. Iya. Alhamdulillah 7,5. Ya tingkat surganya ya beda. 7,5 dengan 6,1 jelas berbeda. Kenikmatan yang diperoleh juga berbeda. Ada tingkatan-tingkatan seperti itu yang digambarkan. Inilah kepuasan masing-masing. Tapi semua dimasukkan surga. Tapi ada tingkatnya tersendiri. Ya ada sendiri-sendiri. Seperti itu yang digambarkan. Pak Yusuf jadi dijawab oleh Al-Quran gara-gara ada mastatoktum. Seperti itu yang digambarkan. Iya. Oke, yang lain masih nyambung? Jelas? Masa kita nilainya kebetulan 6,1 tidak lulus? Iya, kan kasihan sudah berupaya sekuat tenaga. Kita luluskan, ya seperti itu yang digambarkan. Apalagi yang 7,5 ya nemen lulus malah tambah VIP. Begitu gambarannya. Oke, yang lain monggo. Jadi untung ada mastatoktum. Jadi kita dipersiapkan oleh Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Begitu. Boleh maksimal boleh, tapi itulah maksimal yang dicapai oleh manusia. Kita masuk surga, ya masuk. Rasulullah masuk surga, masuk. Tapi yang jelas VIP. Rasulullah VIP, jelas VIP. Seperti itu yang digambarkan. Jangan nanti minta nuntut kepada Rasulullah sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah berupaya sekuat tenaga dan itulah hasilnya. Seperti itu yang digambarkan. Yang lain masih ada? Untung dijawab dengan mastatoktum, sesuai dengan masing-masing diri. Memang kita disuruh bertakwa maksimal, iya. Tapi lagi-lagi mastatoktum ini sebagai persyaratan. Bagaimana kalau yang bersangkutan itu kemampuannya terbatas? Di sini persoalannya. Sampai di sini dulu, nggih. Matur nuwun sangat atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.